Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kali ini kita lagi pegang nih laptop gaming termurah dari Asus. Ini dia Asus TUF Gaming A15. Untuk seri tahun 2022 ini ada beberapa upgrade nih yang bikin laptop ini makin menarik lagi. Penasaran apa aja bedanya? Untuk itu gue David dari Rekomentar dan ini review lengkap untuk Asus TUF Gaming A15. Seri TUF Gaming jadi salah satu incaran utama gamers nih, karena harganya yang relatif murah untuk laptop gaming dengan performa yang juga bisa diadu. Apalagi, seri 2022 ini, TUF Gaming hadir dengan prosesor AMD Ryzen 6000 series terbaru. Sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu deh bagian luarnya. Desainnya secara umum masih pakai tema yang sama dari sebelumnya, yang terkesan kokoh, dengan ada sudut tajam serta potongan di belakang. Cuma emang motifnya aja berubah nih, biar lebih seger. Unit yang kita pegang ini, warnanya disebut Jagger Grey. Kayaknya lebih Jagger Pacific Rim deh dibandingkan Eren. Warnanya abu-abu gelap, dengan ada logo TUF yang agak gede. Kemudian di sisi kanannya, ada pola garis-garis vertikal, tapi nggak ada teksturnya ya. Bagian bawahnya juga diubah, dari sebelumnya motif honeycomb, jadi bentuk logo TUF. Kisi-kisinya juga kayaknya makin gede, jadi kelihatan jelas kuning-kuning tembaga. Ada speaker di bawah, serta ada karet segitiga merah yang entah maksudnya apa. Mungkin nuklir reaktor di Jagger kali ya. Bagian belakang juga dibikin makin garang, dengan banyak kelihatan heatsink tembaga juga. Secara dimensi sedikit lebih kecil, dan bobotnya juga lebih ringan dibandingkan seri tahun lalu. Nggak terlalu signifikan sih, tetap lumayan berat. Tapi wajar sih, soalnya TUF ini kan emang fokusnya juga ke durability, yang terbukti dengan udah lolos uji standar ketahanan militer. Kuat, kokoh, tapi kompensasinya ke bentuk yang agak gede. Dan buat yang peduli, laptop ini bisa dibuka pakai satu jari nih. Nah, kalau gini, kelihatan deh layar 15,6 inchinya. Bezelnya udah lumayan tipis di kiri kanan, tapi masih lumayan lebar di atas, dengan ada kamera yang dibikin notch kebalik. Serta bezel bagian bawah yang lebar banget, dengan ada logo Asus di tengah. Layarnya resolusi Full HD, dengan refresh rate-nya 144Hz. Udah mantep lah buat gaming yang butuh FPS tinggi, kayak game shooter gitu. Udah super adaptive sync, dan mux switch juga, yang bikin tampilan ke layar bisa langsung lewat GPU discrete-nya, nggak perlu melalui integrated GPU dulu, jadi lebih efisien nih. Layarnya udah enak sih ini, buat kerja, gaming, hingga multimedia. Buat edit konten juga udah lumayan, walaupun untuk unit yang kita pegang ini, warnanya belum segitu ngejrengnya sih, dengan color gamut sekitar 62% sRGB aja. Ya lumayan lah, walaupun mungkin lebih oke kalau pakai layar tambahan lagi buat ngedit konten, atau pilih varian TUF Gaming dengan panjang layar yang lebih yahut. Tapi secara overall, pengalaman pakai layarnya sih cakep-cakep aja. Kemudian di bawah layar, ada keyboard ukuran full size dengan ada numpad. Ada beberapa perbedaan nih di seri tahun ini. Mulai dari bagian palm rest-nya, yang dibikin kalem aja, nggak ada aksen berotot kayak di seri sebelumnya. Touchpad yang dibikin jauh lebih lebar, dan ada logo TUF di pojokan. Di atas keyboard juga ada 4 hotkey yang bisa diatur fungsinya. Ada lubang udara juga dari tombol power. Serta di pojok atas, lampu indikatornya diubah jadi kayak bentuk huruf X. Keyboardnya sendiri kerasa tactile, dengan travel key 1,7 mm. Jadi enak nih buat gaming atau sekedar ngetik kerasa akurat. Tombol WASD-nya juga dibikin beda dari tombol lain yang transparan kayak gini. Sebagai laptop gaming, tentunya juga udah ada RGB-nya dong. Ada 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur, serta ada beberapa pola warna juga nih yang bisa dipilih biar nggak gampang bosen. Tadi bagian luarnya, sekarang bagian yang mungkin paling penting, performanya gimana? Nah, walaupun TUF Gaming ini hitungannya laptop gaming paling murah dari Asus, tapi soal performa nggak dikompromi lah. Apalagi seri tahun ini, didukung prosesor AMD Ryzen 6000 series. Mantap! Unit yang kita tes ini pakai Ryzen 7 6800H yang udah pakai arsitektur Zen 3 Plus dan fabrikasi 6 nanometer dengan 8 core, 16 thread, dan clock speed hingga 4,7 GHz. Prosesornya ini sebenarnya udah dilengkapi integrated GPU baru Radeon 680M yang tergolong kebut banget buat ukuran GPU integrated. Tapi biar makin jos lagi, wajib ditambahin GPU discrete dong. Untuk unit test kita, pakai GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti dengan daya hingga 95 Watt. Dan mulai tahun ini, TUF Gaming udah nggak ada lagi ya yang pakai GeForce GTX, udah RTX semua nih bosku. Ditambah lagi, dengan RAM DDR5 16GB dan SSD 512GB. Di atas kertas, kelihatannya udah mumpuni banget nih. Kita tes benchmark, untuk Cinebench R23 yang lebih fokus ke performa CPU, hasilnya tergolong tinggi nih. Bisa lebih dari 14.000 untuk multi-core-nya. Tapi kalau buat semacam 3D Mark yang lebih ngandelin performa GPU, hasilnya belum segitu tingginya sih.
Wajar, karena RTX 3050 Ti kan emang masih golongan bawah buat seri RTX. Itu hasil benchmarknya, kalau performa aslinya kayak gimana? Kalau buat ngetik, browsing, kerja ringan, udah pasti khusus lah ya, nggak usah ditanya. Sementara buat gaming, kita tes mulai dari game shooter macam CSGO. Buat game ini mah super aman, bisa dapat lebih dari 200 FPS. Udah mulus banget, terlebih layarnya juga udah support refresh rate 144Hz. Ya lebih kecil dari kemampuan mesinnya sih, tapi menurut kita udah cukup smooth lah. Oh iya, semua tes kita lakuin di setting turbo ya. Kalian bisa ganti-ganti sih level performanya segimana di aplikasi Armoury Crate. Mulai dari silent yang lebih tenang, performance, hingga turbo yang boost maksimal. Dan kali ini, di seri TUF juga bisa atur setting manual kalau kalian emang ngerti. Lanjut, buat game tongkrongan macam PES 2021, kita bisa dapat rata-rata di 144 FPS. Lumayan lah ya, bisa reka ulang kemenangan Madrid dengan lancar jaya. Kemudian untuk game AAA juga ternyata aman. Kita tes buat Assassin's Creed Odyssey untuk 1080p dan rata kanan, rata-rata bisa dapat di 50 FPS. Kadang drop sih tergantung scene-nya, tapi secara overall bisa banget ini buat dimainin, tetap enak-enak aja. Red Dead Redemption 2 juga aman, dapat 50-60 FPS di setting tertinggi, yang kadang bisa naik turun juga sih tergantung scene-nya. Sementara Shadow of Tomb Raider malah bisa dapat rataan di 100 FPS buat setting rata kanan. Buat suhunya juga terjaga kok. Bagian WASD yang sering dipencet pas gaming kerasa adem sekitar 34 derajat Celcius. Jadi tetap nyaman dipakai yang game lama. Sementara titik paling tinggi ada di sisi kanan atas keyboardnya yang dekat lubang buangan panas. Wajar banget lah ya ini. Bisa agak adem, mungkin kembali dari sistem pendingin baru yang kini pakai 5 copper heat pipe dan kipas yang pakai 84 bilah kayak di ROG. Gak cuma buat gaming, kayaknya sekarang makin banyak yang pakai laptop buat ngedit konten. Kita tes buat render 3D pakai Blender BMW. Tergolong kebut ini bisa dibuat 3 menit untuk CPU render. Sementara kalau pakai RTX-nya, color render semenit aja. Kemudian untuk edit video, pakai Adobe Premiere Pro, untuk video 4K, durasi 2 menit dengan color grading, bisa kelar dalam 3,5 menit aja. Malahan buat video 1080p, sama durasi 2 menit dengan color grading, bisa selesai ekspor dalam setengah menitan aja. Kenceng banget sih ini. Hasil performa kayak gini, nunjukin kalau laptop ini sanggup banget buat mainin game macem-macem. Bahkan yang berat sekalipun, berkat kombinasi hardware-nya. Ataupun buat para content creator, juga bisa ngandelin kekuatan laptop satu ini. Padahal belum varian tertinggi loh ini, buat tough gamingnya. Sekaligus nunjukin kalau Ryzen 6000 series ini emang beneran cepat. Gak cuma cepat, tapi manajemen dayanya juga lumayan efisien nih. Jadi baterainya bisa tergolong awet. Buat dipakai kerja, kayak ngetik, browsing, sambil denger lagu. Baterai 90 Wh-nya ini dalam setengah jam cuma berkurang 8% di mode silent. Sementara kalau di mode performance bisa ngurang 14%. Kalau kerjaan ringan mah pakai di silent aja, biar bisa dipakai sampai sekitar 6 jam. Asal jangan dipakai game aja. Soalnya main CSGO setengah jam aja bisa ngurang 40%-an, itu pun di 30 FPS. Buat ngecasnya juga gas nih. Soalnya dikasih charger bawaan 200 watt. Dalam setengah jam colok aja, dari kosong bisa keisi 50%. Dan dalam sejam bisa hampir 90%. Secara laptop gaming seringan dipakai sambil dicolok, buat jaga baterainya untuk jangka panjang, di software My Asus, kalian juga bisa atur ngecasnya sampai 60 atau 80% aja, nggak perlu 100%. Nggak cuma buat nemenin kalian gaming, buat kerja harian atau meeting juga nyaman kok. Soalnya udah didukung kamera 720p, serta sistem audio dengan AI noise cancellation, baik input maupun output, jadi makin bersih suaranya. Untuk speakernya sendiri ada 2 di bawah, yang udah didukung Dolby Atmos dan support high-res audio. Suaranya menggelegar buat ukuran 2 speaker, dan untuk suara mid-nya juga oke. Kalau mau lebih nikmat, bisa atur settingan sound-nya di software Dolby Access. Ada beberapa preset, dan bisa atur equalizer manual juga, biar lebih pas. Kira-kira kayak gini lah hasil keluaran dari speakernya. Untuk port sama konektivitas juga lengkap nih. Di sebelah kiri ada port DC-in charger, port Ethernet, HDMI, 2 port USB Type-C, 1 port USB Type-A, serta audio combo jack. Sementara di sisi kanan, ada satu lagi port USB Type-A dan Kensington lock yang mengapit lubang buangan panas. Soal OS-nya juga tentu udah Windows 11 dan udah termasuk Office Home and Student 2021 juga. Jadi udah tinggal pakai aja nih, bisa langsung kerja setelah beli. Nah, itu dia tadi Asus TUF Gaming A15. Dengan beberapa peningkatan, terutama dari hardware-nya, bikin laptop satu ini jadi makin mantap nih. Emang sih secara harga lebih tinggi daripada sebelumnya, karena emang baseline varian paling murah juga ikutan naik. Tapi tetap, laptop satu ini jadi opsi yang menarik
Buat kalian yang lagi nyari laptop gaming, tapi budgetnya belum cukup untuk ROG. Jadi gimana menurut kalian? Cocok nggak sih buat kebutuhan kalian? Boleh komen-komen di bawah. Atau kalau kalian masih bingung, boleh buka aja rekomentar.com, kita bakal kasih rekomendasi yang paling sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian. Oke, sementara segitu dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau kalian bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan adios!